pilot andalan negara OSEA, Gary Chandra, telah gugur dalam sebuah insiden saat menjalankan misi rahasia. Bukankah aku sedang menjalankan misi penerbangan? Kenapa aku bisa berada di sini dan menjadi siswa SMA yang gagal tes SNBT? Cowok bucin, kamu nggak malu ikut jalan-jalan bareng kami? Dasar pecundang. Nilai Mia memenuhi syarat masuk universitas nomor 1 sedunia, Universitas Garuda. Kamu bahkan gak diterima kuliah diploma, jadi jangan ganggu Mia lagi. Dasar pecundang. Aku ini pilot andalan nomor 1 di dunia. Sayangnya jiwaku masuk ke tubuh Jerry Chandra yang gagal tes SNBT. Masa sih aku gak bisa masuk universitas? Jerry, mulai sekarang jangan mengejar aku lagi. Aku nggak mungkin pacaran sama cowok kayak kamu. Sudah selesai ngomongnya. Kenapa sekarang responnya berubah? Dulu dia nggak pernah ngomong begitu sama aku. Hah? Tolong, aku nggak mau mati. Melihat ketinggian pesawat saat ini, kemungkinan 99%. Pesawat ini jatuh. Ini kokpit, kamu nggak boleh masuk. Cepat kembali ke kursi. Jerry, kamu ngapain? Minggir, aku ambil alih kendali pesawat ini. Kamu gila ya? Jerry, tes SNBT saja gagal. Mana mungkin bisa menerbangkan pesawat? Betul, di situasi darurat begini kamu malah bikin onar. Kamu ingin membunuh kami semua. Iya, jangan. Mau apa dia? Maaf. Hanya aku yang bisa kasih peluang 1% buat pesawat ini mendarat darurat. Hei Jerry, yang benar. situasi sudah seperti ini, kamu masih berani so jadi pahlawan. Kamu pikir dengan begini, aku akan suka sama kamu? Mia, nggak usah pedulikan dia. Dia pasti ketakutan sampai mengompol dan sembunyi di toilet. Mana mungkin dia bisa? Menjijikan. Kalian jangan percaya omongan dia. Kapten sedang berusaha keras mengendalikan pesawat agar tetap stabil. Lihatlah, sekarang sudah aman kan? Kok kamu tahu kode darurat? Kamu masih siswa SMA, kamu ngapain sih? Apa? Siswa SMA? Jangan asal pencet. Kamu bisa membahayakan nyawa 350 orang di dalam pesawat ini. Hentikan. Keluar sekarang. Kamu gak punya pilihan lain selain percaya sama aku. Badan pesawat stabil kembali. Kita selamat. Kita selamat. Aku kira kita bakal mati. Jangan-jangan. Jerry masih sembunyi di dalam toilet. Dia itu benar-benar mempermalukan nama baik sekolah. Nanti kalau kembali ke sekolah, aku akan sebarkan aibnya ke semua teman-teman. Hei Dik, kamu bisa nerbangin pesawat. Tunjukkan kartu identitasmu. Gak ada. Sekarang pesawat sudah kembali ke rute semula. Tolong segera keluar dari kokpit. Aku terlahir dengan penglihatan setajam mata elang. Bahkan aku bisa melihat kaki nyamuk yang jaraknya 100 km dengan sangat jelas. Bahaya belum selesai. Kamu mau ngapain? Kamu mau bajak pesawat? Pak Surya, tim 1 gagal menghubungi Horizon 777. Pak Surya, Tim 2 juga gagal menghubungi Horizon 777. Sudah 1 menit. Hilang kontak selama 1 menit. Ini sama seperti vonis mati. Horizon 777 hilang kontak selama 1 menit. Memanggil menara ATC. Memanggil menara ATC. Memanggil menara ATC. Memanggil menara ATC.
Pak Surya, Horizon 777 kembali terhubung. Semua penumpang dan kru di dalam pesawat selamat. Keajaiban. Ini keajaiban. Memanggil menara ATC. Tunggu. Suara di pengarah suara terdengar asing. Siapa yang ada di kokpit? Pesawat Horizon 777. Telah saya ambil kendali. Kamu gila ya? Pak Surya, sepertinya itu suara penjahat. Dia membajak pesawat. Ini Surya Dharma, kepala menara ATC. Aku perintahkan segera sebutkan identitasmu. Kalau enggak, tanggung sendiri akibatnya. Surya Dharma. Aku mengingatnya waktu pertunjukan parade militerku. Dia masih jadi reporter. Identitasku adalah... Siapa dia? Iya. Siapa? Masih muda sekali. Kelihatannya dia masih SMA. Jangan main-main. Dengan nyawa 350 orang di pesawat, aku perintahkan segera keluar dari kokpit. Tepat di depan sejauh 11 km, terdapat awan cumulonimbus yang terbentuk cepat dan sangat tebal. Horizon 777 meminta izin untuk mengubah rute. Tampilkan radar cuaca. Bocah itu bicara omong kosong. Radar cuaca menunjukkan di depan gak ada awan cumulonimbus. Nggak diizinkan mengubah rute. Aku ulangi, nggak diizinkan. Pak Surya, dia sudah mengubah rute. Lancang sekali. Siapa siswa SMA itu? Ini jelas-jelas pembajakan pesawat. Kamu telah terang-terangan melawan perintah menara dari ATC. Aku perintahkan segera kembali ke posisi semula. Kalau enggak, kami akan menuntutmu ke pengadilan. Peringatan, peringatan. Awan cumulonimbus tebal tiba-tiba muncul di rute penerbangan Horizon 777. Ternyata dia benar. Kalau siswa SMA itu terlambat belok 10 detik saja, pesawat akan masuk ke area maut awan cumulonimbus. Jangan-jangan dia punya indera ke-6. Penglihatannya bahkan mengalahkan radar cuaca paling canggih di dunia saat ini. Dia nggak mungkin hanya siswa SMA yang gagal SNBT. Cepat, selidiki latar belakang. Gila, kamu sudah gila. Apa yang sebenarnya kamu lakukan? Menara ATC, mohon segera arahkan ke rute kosong dan landasan pacu terpanjang di bandara. Aku mau melakukan pendaratan darurat. Kami nggak bisa memenuhi permintaanmu. Untuk pendaratan darurat, pilot butuh tingkat keahlian tinggi untuk melakukannya. Dan harus tahu semua data kondisi pesawat saat ini. Pesawat 9.800 meter, kecepatan 380 knot. Sisa bahan bakar sebanyak 12,4 ton, cukup sampai bandara alternatif. Aku ulangi lagi, aku butuh pendaratan darurat segera. Data yang dia sebutkan sama persis dengan data milik menara ATC. Bahkan angka desimalnya juga sama persis. Pak Surya, jangan disetujui. Dengan kondisi seperti ini, pilot sehebat apapun nggak bisa menjamin berhasil melakukan pendaratan darurat. Apalagi dia cuma siswa SMA biasa. Pak Surya, pertimbangkan baik-baik. Kalau gagal mendarat, nyawa 350 penumpang di pesawat bisa tewas semua. Horizon 777, permintaanmu disetujui. Pak Surya! Pak Surya! Biro Lalu Lintas Udara Barat Daya memberikan prioritas tertinggi dengan mengosongkan rute untukmu. Siap. Semua petugas ATC dengarkan perintah. Kosongkan semua rute penerbangan yang ada di depan Horizon 777. Infokan ke semua pesawat untuk menghindar. Hubungi menara kontrol bandara. Masuk status darurat tertinggi. Baik! Jet tempur Neo 1, menara ATC memintamu segera terbang ke arah koordinat 270 untuk melindungi Horizon 777 yang dikemudikan oleh seorang siswa SMA. Neo 1 siap melaksanakan perintah. Menara ATC, Neo 1 ada di posisi, tapi jalur penerbangan untuk pendaratan darurat sangat berbahaya. Ada beberapa gumpalan awan gas stabil. Tunggu, apa yang kulihat ini? Kalian yakin? Yang sedang mengendalikan pesawat siswa SMA. Dia sedang mengemudikan pesawat sipil dengan gaya akrobatik, pesawat tempur. Guru, keinginanmu merekrut pilot andalan tercapai. Sepertinya saya baru saja menemukan seorang penerbang ulung. Aku mau lihat sendiri. Sejago apa pilot yang ditemukan muridku. Ini. Cepat. Suruh orang periksa identitasnya. Gawat, sayap kiri pesawat terbakar. Ini salahmu, dasar pembawa sial. Andai kamu gak memaksa ikut aku liburan naik pesawat, kami gak akan mengalami kecelakaan pesawat. Pak Surya,
kenapa bisa muncul kejadian tiba-tiba sebanyak ini. Jelas-jelas aku sudah berusaha yang terbaik. Ini belum waktunya untuk menyerah. Aku butuh data cuaca dari barat ke timur di landasan pacu 27 di bandara tujuan, termasuk kecepatan dan arah angin dari ketinggian 240 meter serta kelembapan landasan. Cepat, kasih semua data yang dia minta. Data pendaratan darurat terlalu rumit dan banyak. Kalau mau menghitung skema optimal dengan komputer, minimal butuh waktu 2 menit. Tapi pesawat itu akan hancur 1 menit lagi. Gak usah dihitung. Aku masuk landasan pacu nomor 27 dari selatan pada sudut 45. Manfaatkan angin dari samping untuk kurangi gaya putar pesawat lalu lakukan pendaratan. Sudut 45 dari selatan. Sepertinya bisa. Tapi peluang keberhasilan pendaratan darurat hanya 10%. 10%? Itu sudah cukup. Turunkan roda pesawat. Roda pendaratan kiri gagal Roda pendarat kiri nggak bisa diturunkan. Gawat, tamat riwayat kita. Ini sama sekali pendaratan darurat. Ini kemungkinan besar pasti terjadi ledakan. Mesin terbakar, ditambah roda pendarat di satu sisi macet. Benar-benar nggak bisa diselamatkan. Begitu pesawat menyentuh landasan, karena nggak kuat menahan beratnya sendiri. Dan torsi sampingnya besar, pesawat akan kehilangan kendali, terguling ke samping dan meledak. Pasti nggak ada yang selamat. Cepat, kerahkan ambulans dari seluruh kota ke bandara. Semoga masih ada korban selamat. Pada kecelakaan separah ini, takutnya jasadnya sudah gak utuh lagi. Ngapain kalian nangis? Menara ETC, dengarkan aku. Hari ini, aku ajarkan kalian ilmu yang gak akan kalian temukan di buku. Jasad gak utuh lagi. Bagi seorang pilot andalan nomor 1 di dunia sepertiku ini, gak ada istilah itu. Sekarang saatnya. Kita selamat. Iya. Kita selamat. Keajaiban. Ini benar-benar keajaiban. Cepat, kirimkan tim penyelamat. Masalah ini sangat penting. Aku harus memastikan semua yang tahu kejadian ini. Menandatangani surat perjanjian rahasia. Informasi ini nggak boleh bocor sedikit pun. Astaga, siswa SMA punya keahlian seperti ini. Dia berbakat menjadi penerbang ulung. Benar-benar penerbang ulung. Penerbang ulung yang hebat. Pak Johan, identitas pilot sudah ditemukan. Dia hanya seorang siswa SMA yang gagal tes SNBT. Apa? Cepat. Cepat kirim orang. Enggak. Aku sendiri akan merekrutnya. Aku hampir mati ketakutan. Aku pikir aku nggak akan selamat. Nggak disangka kita bisa selamat. Aku benar-benar ketakutan. Semua berketap dan dia itu pahlawan kita. Kita harus ucapkan terima kasih padanya. Sebaiknya kita juga berikan spanduk penghargaan untuknya. Tapi jangan-jangan jadi si pecundang itu pingsan di toilet ya? Kalaupun nggak pingsan di toilet, dia pasti ketakutan sampai mengompol di celana. Dia pasti nggak berani ketemu Mia. Aduh, menjijikan sekali. Si pecundang yang barusan kalian sebutkan itu, Dia kenapa? Beneran pingsan ya? detailnya nggak bisa saya katakan. Tapi yang bisa saya katakan, dia bukan pecundang. Ayah, ibu. Jerry, syukurlah kamu pulang. Ibu sangat mengkhawatirkanmu. Syukurlah kamu selamat. Sebenarnya apa yang terjadi di dalam pesawat? Aku nggak bisa ceritakan detail karena surat perjanjian rahasia. Yang bisa kuceritakan, ada seseorang yang menyelamatkan kami semua. Syukurlah, Jerry. Mengalami situasi antara hidup dan mati, juga termasuk tempaan. Kita harus tetap melihat ke depan. Oh ya,
Besok kamu ambil ijazah ke sekolah. Sekalian ikutlah kelas pengulangan. Ayah sudah hubungi mereka. Kamu harus belajar sungguh-sungguh. Usahakan masuk Universitas Aruna. Dengan begitu ayah dan ibu bangga. Ayah, ibu, sebenarnya Cukup. Mau bilang apa? Ayah tahu kamu gak mau ikut kelas pengulangan. Dengar ya, gak ada tawar-menawar. Lihatlah nilai ujianmu. Gak mau mengulang. Mau jadi apa kamu? Iya, jangan pikir yang macam-macam. Ayo, kita makan. Biar semangat dan fokus ikut kelas pengulangan. Ya, cepat-cepat. Wah, si bucin datang. Celananya sudah dicuci ya? Seorang pecundang sepertimu masih berani ke sekolah. Kalau aku jadi kamu, aku pasti tutup wajahku saat keluar rumah. Jerry, orang-orang sudah tahu semua aibmu. Mulai sekarang, jangan mengikutiku lagi. Aku nggak mungkin menyukai seorang pecundang sepertimu. sudah selesai bicara. Jangan halangi aku. Kamu, Dia hanya pakai cara ini untuk menarik perhatianmu. Mia, jangan tertipu olehnya. Anak-anak, Batas nilai masuk berbagai universitas sudah keluar. Hari ini kita lihat bersama, apakah nilai kalian memenuhi syarat untuk masuk universitas? Mia Dahlan mendapat nilai 705. Wah. Pertama tingkat kota pasti diterima di Universitas Garuda. pantas Mia jadi idola sekolah. Selain cantik, prestasinya juga bagus. Masa depannya pasti cerah. Ada seorang pecundang yang masih bermimpi mengejar cewek yang di atas levelnya tanpa bercermin terlebih dahulu. Gary Chandra mendapat nilai 257. Tunggu. Kamu juga ingin masuk Universitas Garuda? Nilainya jelek begitu, beraninya mau masuk Universitas Garuda. Konyol sekali. Kamu bahkan gak bisa kuliah diploma. Jerry, aku tahu. Demi mengejarku, kamu rela melakukan apa saja. Bahkan sampai mendaftar universitas yang sama denganku. Tapi reputasi universitas gak boleh kamu rusak. Iya, betul itu, betul. Gary, Ibu dasar. sarankan jangan terlalu berharap dan mimpi di siang bolong. Dengan nilaimu seperti itu, mending realistis saja. Ikut kelas pengulangan dan mengulang 1 tahun. Kalau kamu serius selama 1 tahun, mungkin kamu masih ada harapan untuk bisa masuk perguruan tinggi. Halo? Apa? Tahun ini ada salah satu murid di sekolah kami yang diterima Universitas Garuda melalui Program seleksi khusus. Universitas Garuda merupakan universitas penerbangan nomor 1 di dunia. Kalau nilai ujianmu bagus, kamu bisa diterima. Tapi program seleksi khusus nggak pernah dibuka untuk umum. Konon, program ini disebut sebagai program persiapan pilot andalan di negara Osea. Baik-baik, Pak. Saya akan suruh mereka mempersiapkan diri dengan baik. Anak-anak, kalian semua dengarkan? Ini program seleksi khusus dari Universitas Garuda. Di seluruh negeri yang bisa terpilih, nggak lebih dari 10 orang. Kalian semua segera tunjukkan semangat kalian. Sebentar lagi, petugas seleksi akan datang. Ya, baiklah. Pak Kepala Sekolah, ini adalah program seleksi khusus Universitas Garuda. Kalau ada murid kita yang menjadi pilot andalan, nama sekolah kita akan dikenal di mana-mana. Entah kali ini dari tim seleksi masuk Universitas Garuda siapa yang ditugaskan datang. Ternyata Jenderal Bintang 5 Osea Pak Johan. Satu-satunya Jenderal Bintang 5 yang dijuluki sebagai pilar utama negara, Pak Johan. Seharusnya Pak Johan gak terlibat dalam program seleksi khusus. Mungkinkah yang akan direkrut kali ini adalah penerbang paling ulung sepanjang sejarah? Halo Pak Johan, kenapa Anda repot-repot datang ke sini? Jika ada murid yang Anda cari, tinggal telepon saya saja, nanti saya antar ke tempat Anda. Antar aku ke kelas 31. Kelas 31? Itu kan kelasnya Mia Dahlan, peraih peringkat 1 tingkat kota. Benar juga. Di sekolah kami hanya Mia Dahlan yang berpeluang besar diterima melalui program seleksi masuk. Baik, Pak Johan silakan masuk. Bulan, kelas kita ini kelas unggulan. Selain Jerry, nilai terendah hanya 500. Kalau sampai petugas seleksi masuk melihat murid sebodoh dia. Masuk akal. Gary,
Mending kamu sadar diri dan ambil ijazah ini, lalu pergilah ke kelas pengulangan di sebelah. Itu betul. Kalian menyuruhku mengulang kelas. Dasar nggak tahu malu. Kamu mengira dengan tetap berada di kelas ini, kamu bisa lolos seleksi Universitas Garuda. Saat insiden pesawat yang lalu, kamu ketakutan sampai ngompol di celana. Orang sepertimu gak akan bisa masuk universitas itu seumur hidupmu. Sekarang cepat pergi dari sini. Jangan mempermalukan kelas kami. Keluar! Ayo keluar! Kepala sekolah datang. Mia, kemarilah. Saya? Pak Johan, namanya Mia Dahlan, peraih peringkat 1 tingkat kota. Dia juga saksi dalam insiden kecelakaan pesawat Horizon Gak heran 777. dia jadi idola sekolah. Demi meloloskan dia masuk Universitas Garuda sampai melibatkan Jenderal Bintang 5 Pak Johan. Tentu saja, Mia memang sehebat itu. Nggak kayak seseorang. Pak Johan, nama saya Mia Dahlan. Senang diterima di Universitas Garuda melalui program khusus. Pahlawan kecil, aku minta bergabunglah dengan Universitas Garuda. Apa? Pak Johan, apa Anda nggak salah orang? Siswi ini yang paling berprestasi di sekolah kami. Sedangkan dia, Bulan kami yang jelaskan. Nilai ujiannya hanya 200-an. Kelas 31 malu punya murid seperti dia. Pak Johan, kalian pasti salah paham. Kalian mengira dia adalah penyelamat insiden pesawat. Sebenarnya bukan dia. Lagi pula dalam situasi genting saat itu, selain gak mau kooperatif dengan kru pesawat, dia bahkan terus memaksa masuk kokpit untuk mengacau. Egois sekali. Apa? Bulan, kamu mengajari muridmu seperti itu? Enggak, kepala sekolah. Jangan marah. Jerry ini, dia pengecualian. Kebanyakan murid-murid di kelas kami kelakuannya baik seperti Mia. Jerry, cepat keluar dan pindah. Ke kelas pengulangan di sebelah. Kelas 31 nggak butuh murid seperti kamu. Aku juga nggak mau punya murid yang nggak bijaksana seperti kamu. Baiklah. Kebetulan saya juga nggak mau punya guru yang terlalu mengutamakan nilai dan menilai murid berdasarkan prestasi akademiknya. Kepala sekolah, kelakuan Jerry itu sangat buruk. Pada saat insiden pesawat yang segenting itu, dia malah membuat kekacauan. Meski negara nggak menghukumnya, menurut saya, sekolah harus memberinya hukuman berat. Saya mengusulkan dia dikeluarkan dari sekolah. Hei Jerry, kamu masih belum keluar juga. Kalian yakin mau mengusirku? Sampai sekarang kamu masih nggak mengakui kesalahan. Jangan salahkan aku mengeluarkan murid untuk pertama kalinya. Kamu dikeluarkan dari sekolah. Kalian mau mengeluarkan siswa yang dengan berani mau maju paling depan, membalikan keadaan dan menyelamatkan 350 nyawa dalam insiden pesawat tersebut. Begini nak, saya penasaran. Semua orang di Menara ETC mengira perubahan angin berada di tengah landasan. Bagaimana? Kamu bisa memprediksi lokasinya secara akurat. Pak Johan, itu bukan prediksi, melainkan perhitungan. Meski saat itu pesawat sempat mengalami momen yau karena salah satu mesin mati, saya memakai tekanan pada tuas kontrol dan peningkatan kecepatan pesawat untuk membuat analisis. Akhirnya saya bisa pastikan lokasi perubahan anginnya. Dia ini bicara apa sih? Apa itu momen yau? Apa itu perubahan angin? Tunggu dulu, memangnya itu pelajaran SMA? Dia itu ngomong apa? Aku juga nggak paham. Jerry, saya ingin tahu di mana kamu belajar tentang penerbangan. Saya belajar sendiri dari buku. Hah? Hanya mengandalkan pengetahuan dari buku, kamu bisa menyelamatkan pesawat yang telah hilang kendali dari ambang maut. Kamu bisa menyelamatkan 350 penumpang. Jerry, tadi saya hanya bercanda. SMA 1 Kota Cendana nggak mungkin mengusir murid sehebat kamu. Kami sangat bangga padamu. Iya, itu benar. Memiliki murid sehebat kamu, sebagai guru, saya merasa bangga. Bukankah tadi kalian sebut aku pecundang dan terus mengatakan malu punya murid sepertiku? Kenapa sekarang kalian malah bangga? Semua itu gara-gara omong kosong dari mereka. Aku hampir salah paham pada Gary. Lagi pula, tanpa bimbingan dari guru, mana mungkin Aku kamu... belajar sendiri dari buku. Apa hubungannya denganmu? Wah, hebat sekali belajar sendiri. Kau sungguh jenius. Kawanku Jerry, aku, Johan Saputra, Jenderal Bintang 5, mewakili rakyat dan mewakili semua 350 penumpang dalam pesawat itu, menyampaikan terima kasih padamu saat kondisi genting, kamu telah menyelamatkan nyawa dan harta benda rakyat dan negara. Baik atau buruknya siswa, bukan hanya dilihat dari nilainya saja.
Sebenarnya, kuota program seleksi khusus sudah penuh. Tapi melihat kinerjamu yang luar biasa dan bakatmu dalam penerbangan pesawat yang luar biasa, kami sepakat merekrutmu melalui jalur khusus masuk ke jurusan penerbangan dan komando yang lebih dikenal dengan program persiapan menjadi pilot andalan. Jurusan menjadi pilot andal di Universitas Garuda lebih bergengsi dibandingkan jurusan yang dipilih oleh Mia yang diterima di Universitas Garuda. Pada saat yang sama, aku tadi malah bilang dia nggak akan bisa masuk perguruan tinggi sekalipun mengulang kelas. Gak mungkin. Jerry itu kan hanya cowok bucin. Mana mungkin bisa terpilih melalui program seleksi khusus? Dia pasti hanya mengaku-aku aja. Aku akan bongkar kebohonganmu. Halo, permisi. Apa benar Anda adalah Pak Jerry? Iya, benar. Ini ada hadiah dari maskapai Horizon untuk Anda. Perusahaan juga berpesan, katanya hari ini mereka akan datang untuk mengucapkan terima kasih pada Anda. Baiklah, terima kasih. Gak nyangka, pemimpin maskapai ini sangatlah perhatian. Kebetulan, model pesawat ini bisa kutaruh di rumah buat kenang-kenangan. Kami datang hari ini karena ada sesuatu hal yang mau kami bicarakan dulu dengan kalian. Biar nanti nggak terjadi kesalahpahaman antara dua keluarga. Ari, kita sudah 20 tahun lebih menjadi tetangga. Katakan langsung saja, ada masalah apa? Dulu waktu anak-anak masih kecil, kita berdua mabuk lalu kita menjodohkan mereka berdua kan? Kamu, anggap saja waktu itu aku bercanda. Kak Ari, kenapa kamu bicara seperti itu? Sejak dulu kami selalu menganggap Mia sebagai calon menantu kami. Sejak kecil, nggak hanya pakaian, bahkan uang sekolah dan biaya hidup, keluarga kami yang bayar. Kenapa sekarang kamu semudah itu untuk memutuskan perjodohan mereka? Semua biaya yang kalian keluarkan untuk Mia atas kerelaan kalian sendiri, apa hubungannya dengan kami? Lagi pula, sekarang zaman sudah berubah. Perjodohan sudah nggak relevan di zaman sekarang. Aduh, Saat kami membiayai keluarga kalian, kalian bilang pernikahan anak ditentukan orang tua setelah ujian selesai. Sekarang kalian bilang perjodohan gak relevan di zaman sekarang. Menurutku, kalian memandang rendah Jerry karena nilainya jelek. Baiklah, karena kamu sudah menyebutnya, aku akan katakan terus terang. Anak kami Mia, dia lolos seleksi Universitas Penerbangan, nomor 1 di dunia. Sedangkan Jerry, nilai ujiannya hanya 200-an. Benar-benar bodoh. Dia nggak pantas menjadi pasangan Mia. Kamu bilang aku bodoh. Kamu bilang aku bodoh. Gary, jangan diambil hati. Ucapan Bibilia tadi hanya emosi sesaat. Anak zaman sekarang ingin memilih pasangannya sendiri. Sejak awal Mia nggak terlalu suka padamu. Sekarang nilai ujian kalian berbeda jauh. Sekalipun dipaksakan bersama, kalian gak akan bahagia. Ari, aku sudah daftarkan Jerry ikut kelas pengulangan. Kalau dia serius belajar selama 1 tahun, nilainya gak akan jauh berbeda dari Mia. Kalau mengulang itu memang efektif, setiap tahun pasti ada banyak siswa yang lolos tes SNBT. Lagi pula, lihatlah Jerry. Nilainya ujiannya hanya 200-an, tapi masih nggak malu beli mainan sebesar itu. Dia nggak mungkin sukses. Jerry, benda apa yang kamu pegang itu? Gary, baru dapat materi belajar, bukannya belajar kamu malah beli barang yang nggak jelas. Kamu kira uang kita jatuh dari langit? Ini bukan mainan, melainkan hadiah dari maskapai Horizon sebagai ungkapan terima kasih. Hadiah terima kasih. Dengar ya Jerry, kalau mau bohong, cari alasan yang lebih masuk akal. Perusahaan besar seperti maskapai Horizon, ngapain kasih hadiah buat kamu? Aku pikir cuma nilai akademikmu saja yang jelek. Gak disangka kelakuanmu juga jelek. Mia gak boleh dijodohkan denganmu. Jerry, aku tegaskan sekali lagi. Yang harus kamu fokus sekarang hanya belajar, mengulang dan tes SNBT. Ayah, ibu, aku nggak perlu mengulang kelas. Nah, dengar, kembalikan barang ini. Fokuslah belajar, jangan bikin ayahmu marah. Ini nggak bisa dikembalikan. Kalian terlalu memanjakan Jerry. Lihatlah, sekarang dia jadi sebandel ini. Beda sekali dengan Mia, anaknya patuh. Jerry, kulihat sepertinya pikiranmu sudah nggak waras. Hari ini pokoknya mainan ini harus kuhancurkan. Ivan, apa yang kamu lakukan? Jangan halangi aku. Jangan lakukan itu. Jangan halangi aku. Permisi. Apa benar ini rumah Jerry? Apa benar ini rumah Jerry? Siapa kamu? Ngapain cari anakku? Oh, jadi dia ini, si pahlawan kecil itu. Cih, seorang pecundang seperti dia yang nilai ujiannya jelek sekali, bahkan gak malu beli mainan. Mana mungkin dia adalah seorang pahlawan. Lebih pantas disebut pengecut. Kalian? Nama saya Surya Dharma, pemimpin operasional di maskapai Horizon. Ternyata benar. Sudah,
Jangan-jangan anak kita membuat hal buruk di dalam pesawat. Dan orang berpangkat tinggi ini sampai datang ke rumah. Ini. Anak kalian sudah dewasa. Kalau dia melakukan pelanggaran, dia bisa masuk penjara. Pak Surya, putra kami Gary anaknya baik hati sejak kecil. Dia nggak mungkin melakukan hal jahat. Betul. Silakan Anda tanya ke para tetangga. Saya kesini bukan untuk menghukum, melainkan untuk berterima kasih kepada Jerry. Apa? Jerry, terima kasih telah membalikkan keadaan saat insiden pesawat Horizon 7777 dan menyelamatkan 350 penumpang. Maksud Anda, pesawat Horizon 777 bisa berhasil mendarat berkat anak saya? Kalau bukan karena Anda, maskapai Horizon pasti mengalami kerugian triliunan. Cek senilai 10 miliar dan kartu hitam VIP maskapai Horizon yang memberikan akses gratis kelas 1 seumur hidup. Ini tanda terima kasih kami. Silakan diterima. Silakan diterima. Nggak mungkin. Si pecundang ini hanya siswa SMA yang gagal tes SNBT. Pendaratan darurat Horizon 777. Itu nggak mungkin dia. Untuk informasi detailnya nggak bisa saya sampaikan. Karena itu informasi rahasia. Yang bisa saya sampaikan, Jerry ini bukanlah pecundang, dia benar-benar seorang pahlawan. Jerry, ada hal sepenting ini, kenapa kamu nggak memberitahu ayah dan ibu? Iya. Aku sudah tanda tangan perjanjian rahasia. Kamu ini... Anak baik. Tadi ayah salah. Sombong banget sih. Ayo kita pergi. Cuma 10 miliar kan? Setelah Mia lulus dari Universitas Garuda, dia juga bisa dapat fasilitas sebanyak itu bagaimanapun juga. Jadi hanyalah seorang pecundang yang sekalipun mengulang dia gak akan diterima di perguruan tinggi. Iya. Jangan sok hebat. Jerry, ini surat penerimaan mahasiswa dari program seleksi khusus pilot andalan Universitas Garuda Negara Osea. Ayah, ibu, antar sampai sini saja. Tenang. Gary, ini pertama kalinya kamu kuliah. Beneran nggak perlu diantar ke kampus? Ibu, transportasi sekarang sudah berkembang pesat. Beberapa jam saja aku sudah sampai kampus. Meski begitu, ibu tetap mengkhawatirkanmu. Nggak usah khawatir, Bu. Aku... Tenang saja. Di kampus, Mia akan menjaga Jerry. Ibu ini bicara apa? Dasar kamu ini. Kamu sudah lupa yang kita bicarakan di rumah. Kamu selalu satu sekolah dengan Jerry sejak kecil. Sekarang kalian berdua juga masuk universitas nomor 1 di dunia. Kalian benar-benar berjodoh. Aku nggak mau dijodohkan dengan orang yang mengklaim jasa orang lain. Tutup mulutmu. Sandra, ini pertama kalinya mereka berdua kuliah dan jauh dari rumah. Lebih nyaman kalau mereka pergi bareng. Benar kan? Benar juga. Jerry, Mia sudah kita kenal sejak kecil. Kalau kamu beneran bisa jadian sama dia, ayah dan ibumu merasa tenang. Itu semua tergantung sikapnya. Halah, sok banget. Padahal dalam hati diam-diam merasa senang tuh. Ayah, ibu, aku pergi dulu. Kalian baik-baik di rumah ya. Cepat-cepat, susul dia. Cepat. Nih, ini kesempatan untuk membuktikan diri. Bagus ya. Mulai sekarang sekalipun kamu memohon, aku gak akan memaafkanmu. Dulu aku juga lulusan universitas ini dan menjadi penerbang. Sekarang aku kembali lagi ke sini. Mia Dahlan, kelas 1 jurusan pramugari. Nilai tes SNBT 705. Ini kartu mahasiswamu. Aku yakin dengan nilai dan paras cantikmu banyak maskapai yang akan memperebutkanmu nanti. Terima kasih, Kak. Apakah kualitas adik kelas kita tahun ini setinggi ini? Menurutku, Mia bisa masuk nominasi idola kampus paling cantik. Kamu ini ketinggalan informasi. Di Universitas Garuda, Kak Freya baru idola kampus. Dia juga murid Pak Johan. Masa depannya cerah. Pak Fajar, maba ini cantik sekali. Ya lumayan.
Tapi cowok di samping itu pacarnya ya? Memangnya kenapa kalau punya pacar? Dari segi status dan posisi, siapa mahasiswa di Universitas Garuda yang bisa mengalahkan aku? Tentu saja. Bocah tengik itu kemungkinan nyalinya bakal menciut saat bertemu Pak Fajar, lalu menyerahkan pacarnya. Ayo ke sana. Jerry Chandra, kamu ditempatkan di... Oh, Pak Fajar, kenapa kamu datang kemari? Kamu kan ketua dari kelas Sigra, kelas persiapan pilot andalan. Urusan pendaftaran ini serahkan padaku. Kamu antri ke belakang. Tunggu dulu di sana. Gak bisa. Suruh dia yang antri.